Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, eh, ini video pembahasan soal Olim 1 yang kemarin hari Rabu Bapak kirim. Mudah-mudahan pembahasannya mudah dimengerti ya. Jika ada pembahasan yang sulit dimengerti atau bingung, ya, silahkan bertanya di kolom komentar atau WA langsung ke Pak Tanto. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, tentukan nilai dari 13 tambah 5 tambah titik tambah 17 tambah 19. Ya, ini soalnya cukup sederhana ya. Titik-titik di sini ya. Titik-titik ini titik-titik ini ya, ini maksudnya adalah penyederhanaan dari beberapa pola yang panjang ya. Jadi sebenarnya itu barisannya adalah seperti deretnya seperti ini ya. 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 19 ini ya. Cuma karena panjang dan polanya sama, maka dari yang 7 sampai 15 bisa disederhanakan menjadi titik-titik gitu ya. Oke, itu arti dari titik-titik ini. Kemudian untuk jawabannya ya tinggal nambahkan aja ya. Oke, nah sekarang untuk menambahkannya adalah jawabannya 100. Nah, untuk cara lainnya kan kalau ngitung manual lama ya. Oke, kalian bisa lakukan seperti ini ya. Pertama, pasangkan 1 dengan 19. Oke. Kemudian 3 dengan 17, 5 dengan 15, 7 dengan 13 dan 9 dengan 11. Oke, seperti ini. Nah, nanti diperoleh itu hasilnya 20, 20, 20, ada 5 kan ya? Udah tinggal 20 dikali 5 sama dengan 100 gitu. Ya. Nih. Nah, kemudian ada cara lain yang ini tapi tidak apa ya? Istilahnya itu enggak pakem itu, enggak fix itu ya. Rumusnya bisa berubah-ubah tergantung polanya, tergantung pola barisannya ya. Ketika polanya seperti ini, bilangan ganjil seperti ini, maka bisa pakai rumus seperti ini ya. 1 tambah 19 ditulis 1 ditambah 19, kemudian dikurung ya, dikalikan dengan, nah jumlahnya bilangan ini ada berapa? Jumlahnya ada 10 ya. Kemudian dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2 ya? Sebenarnya di sini tuh nanti ada 11 tambah 9 gitu ya. Terus 13 tambah 7, 15 tambah 5. Nah, cuma kan mengulangi ya. Nah, nanti supaya nggak double 2 kali, jadi dibagi 2 begitu ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti jawabannya itu sama dengan 20 dikali 5. Oke, sama ya. Jawabannya 100. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Soal berikutnya, berapakah bilangan 2 angka terkecil yang bisa dibagi 2, 3 dan 4. Nah, untuk soal ini ada beberapa pendekatan ya yang Bapak bahas di sini menggunakan pendekatan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Jadi, untuk artinya habis dibagi 2, 3, dan 4 ya, artinya itu akan sama dengan bilangan tersebut adalah kelipatan dari 2, 3, dan 4 yang sama ya. Jadi nanti pertama kalian cari kelipatan dari 2, 3, dan 4 ya, diperoleh nih kelipatannya. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8 gitu ya. Pokoknya semua bilangan kali 2 itu kelipatan 2. Semua bilangan kalikan 3 itu kelipatan 3, dan semua bilangan kelipatan 4 adalah yang kalau dikalikan 4 ya. Contoh 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, jadi 8 ini kelipatan 4 gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya cari angka yang sama. Sudah? Oke, ketemu. Kok nggak ada, maaf. Ya, ketemu nanti 12 ini ya. 12 ini ya. Nah, nanti jawabannya karena di soal minta yang terkecil ya, kamu pilih yang 12 gitu.
ya. Oke, lanjut. Nah, tentukan nilai pada barisan ini ya. Nah, sederhana aja. Jadi setiap barisan itu kadang punya pola yang beda-beda. Ya, ada yang sederhana seperti kayak tadi tinggal nambahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, atau ada yang kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1. Nah, untuk barisan ini ya, dia itu dimulai dari 6 ya, dimulai dari bilangan keempat, itu dia itu adalah jumlah dari 3 bilangan sebelumnya. Jadi 6 itu adalah jumlah dari 3 tambah 2 tambah 1. 11 adalah jumlah dari 6 tambah 3 tambah 2. 20 ditambah 11 tambah 6 tambah 3. Nah, terus gimana ngeceknya kalau itu adalah pola yang benar? Ya, cara ngeceknya nanti ya, 68 ini adalah hasil dari penjumlahan A tambah 20 tambah 11. Nah, di sini kan kita peroleh A sama dengan 37 ya. Kita cek apakah 37 tambah 20 tambah 11 ini sama dengan 68. Oke, 37 ditambah 20 berapa? Ya, 57. Kemudian 57 ditambah 11 berapa? 7 tambah 1 8, 5 tambah 1 6. Jadi benar ya, polanya seperti itu. Jadi nanti ya, ini untuk pola itu nggak ada rumus fixnya, pola barisan ya, kecuali barisan aritmatika dan barisan geometri ada rumus fixnya. Cuma kan kalau beda di luar barisan aritmatika itu nanti beda lagi polanya, nggak bisa pakai rumus yang itu ya. Jadi kalian harus istilahnya cerdik ya. Ya, jadi harus terbiasa sering latihan gitu ya, intinya sih gitu. Ya, semua soal matematika itu terbiasa, bisa kalian terbiasa. Oke, lanjut. Nah, yang ini, untuk soal yang ini juga termasuk soal pola. Pola gimana? Jadi 3 ya, 3 ini ketika nanti dipangkatkan bilangan positif dari 1 sampai positif tak hingga ya, nanti dia akan membentuk sebuah pola. Polanya kayak gimana? Polanya kita lihat dari tabel seperti ini ya. 3 pangkat 1 itu kan 3, satuannya 3. 3 pangkat 2 adalah 9, satuannya 9. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 itu 27 ya, satuannya 7 ya. Satuan itu yang belakang ini loh ya. 3 pangkat 4 atau 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 itu 81, satuannya 1 ya. Nah, ternyata ketika kita masuk ke 5, ternyata belakangnya mengulang lagi ya, sama kayak 3 pangkat 1. 3 pangkat 6 sama dengan kayak 3 pangkat 2. Nah, nanti kalau 3 pangkat 9 ya, 3 pangkat 9 kalian boleh cek di kalkulator, nanti satuannya atau bilangan paling belakang akan 3 ya, pasti 3. Bilangan 3 pangkat 9 tuh nanti kalian cek di kalkulator, bilangan paling belakangnya adalah 3. Dan 3 pangkat 10 pasti nanti bilangan paling belakangnya adalah 9. Nah, kalau ini kalian cek di kalkulator tidak akan keluar nanti hasilnya. Kenapa? Karena ada batasannya kalau nggak salah. Dan ini angkanya terlalu besar, jadi ada banyak gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Ya, kan kita punya pola nih. Polanya kalau 1 3 2 9 3 7 4 1 5 3. Jadi cuma balik di 4 angka itu tok ya, 4 angka itu tok. Jadi ini 1 5 di ya, 5 di sini ya. Nanti 11 akan sama dengan 7 dengan 3 pangkat 3 ya. 16 akan sama dengan 3 pangkat 1 ya. Kok tahu gimana caranya? Ya, caranya ya, itu 8-nya ini ya dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 bilangan berbeda, 3, 9, 7, 1 ya. Ada 4 bilangan berbeda, maka nanti pangkatnya dibagi dengan 4. Nah, jadi kayak gini. 555 modulo 4 sama dengan 3. Ini sisa ya. Jadi apa sih maksudnya modulo? Modulo itu kayak 555 dibagi 4. Nah, sisanya berapa gitu. Kalau pembagian biasa kan kita nyari atasnya.
Nah, kalau modulo kita nyari yang sisanya, yang di bawah. Supaya lebih jelas, Bapak peragakan pakai progapit ya. Oke, pertama 5 dibagi 4 ya. Oke, 5 bagi 4 1 4 1 2 3 ya. Itu nanti kok kayak gini. Nah, 12 turun 3 5 35 dibagi 4 8 kali 4 32. Nah, ketika dikurangi kan 5 kurangi 2 3 dan 3 gak bisa dibagi 4. Ya udah, selesai. Nah, ini hasil dari 555 modulo 4. Jadi yang di bawah ini. Bukan yang ini ya. Jawaban untuk modulo. Kalau pembagian yang ini. Tapi kalau untuk modulo yang ini. Oke. Ya. Nah, nanti ternyata satuan dari 3 pangkat 555 itu akan sama dengan satuan dari 3 pangkat 3 begitu ya, yaitu nanti satuannya akan 7 begitu. Paham ya? Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita pakai rumus tertentu, bukan ya, harusnya sih kalau kita pakai rumus tertentu ya. Rumus ini nanti akan anak-anak dapatkan di SMP kelas 3 ya. Nah, tapi kita bisa Bapak bisa membuktikan dari yang kanan ini ke kiri. Cuma kalau dari ke kiri ke kanan Bapak kesulitan ya. Jadi nanti kita langsung aplikasikan ke bilangan aja. Langsung Bapak kasih contoh ya. Misalkan 7 kuadrat mau dikurangi 4 kuadrat gitu ya. 7 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49 dikurangi 4 kuadrat 16 ya, sama dengan berapa? 9 kurangi 6 3, 4 kurangi 1 3. Oke, kita cek ya. Kita cek apakah dengan rumus ini nanti hasilnya 33. Oke, 7 tambah 4 7 tambah 4 7 tambah 4 11 dikali 7 dikurangi 4 dikali 3 11 kali 3 33. Oke, sesuai ya sama. Pak, coba contoh lain. Baik ya, misalkan berapa? 16 kuadrat dikurangi 9 kuadrat ya. Nah, itu akan sama dengan 16 kuadrat 256 ya, dikurangi 81 sama dengan 175 ya. Oke, sekarang kita pakai rumus ini. 16 tambah 9 itu adalah 25 dan 16 kurangi 9 adalah 7 sama dengan 175. Oke, bisa ya, bisa dipakai ya rumus ini ya. Oke, nanti kalian akan mendapatkannya di SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya. Materi persamaan kuadrat. Oke. Untuk melanjutkan kita hapus dulu yang ini ya. Oke, berapa ini? Oh, 13. Oke, A kuadrat kurangi B kuadrat ya. Kita yang ini dianggap sebagai A, yang ini dianggap sebagai B. Berarti nanti 7 tambah 2 3 dan yang ini dikurangi gitu ya. Oke, 7 tambah 3 kan 10. Satunya nyimpen sini. 1 tambah 7 8 tambah 2 10 lagi. Jadi nanti kayak gitu terus sampai nanti ke sini. Jadi jawabannya, hasilnya untuk yang ini adalah 1 ya, ini banyak ini ya. Terus dikalikan 4 ini ya. Nah, bilangan kalau dikalikan gini ya, kamu tinggal nambahkan 0, banyak nolnya ini di belakangnya 4 ya. Jadi nanti tinggal nolnya dipindah ke sini. Satunya dihilangkan, nolnya langsung dipindah ke belakangnya 4 kayak gini. Nah, gini ya. Dah tinggal apa? Kan hintanya kan jumlah angka-angka, berarti nanti jumlahnya ini berapa ya, yang nolnya diabaikan aja. Berarti nanti 5 tambah 5 tambah 5 sampai 5 tambah 4 gitu ya. Dan setelah dihitung jawabannya ketemu 74. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, ini rata-rata nilai 20 anak
adalah 60. Oke, hati-hati membaca soal ya. Anaknya ada 20 dan rata-ratanya adalah 60. Apa sih maksudnya rata-rata? Oke, sebelum lanjut Bapak kasihkan contohnya. Misalkan Bapak punya 5 anak, A, B, C, D, sama E. Ya, 5 anak. Mereka ikut tes, hasilnya adalah yang A7, B6, C9, D8, E5. Ya. Nah, ini kan nilainya nggak sama. Tapi dari nilai-nilai ini bisa dicari rata-ratanya. Rata-rata nilai 5 anak ini berapa? Nah, caranya perhatikan. Ini ditambah. Tuh ya. Terus nanti dibagi dengan ini anaknya ada berapa? Anaknya ada 5. Nah, nanti dibagi dengan jumlah anaknya gitu ya. Berarti nanti dijumlah semuanya terus dibagi sebanyak anaknya. Nah, itu nanti rumusnya rata-rata kayak gitu ya. Oke, lanjut. Berarti nanti ini dijumlahkan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Berarti nanti rata-rata dari A, B, C, dan D dan E itu adalah 7. Oke, pas azan ya. Bapak lanjutkan aja soalnya nanti kalau nunggu semakin lama videonya kuota kalian semakin berkurang. Oke, lanjut. Ini Bapak paham ya tentang rata-rata? Oke, Bapak lanjutkan. Ini Bapak hapus. Oke. Nah, oke. Jadi ada 20 anak, rata-ratanya 60. Karena kita nggak tahu berapa nilai pastinya. Ya udah kita pukul rata semuanya. Nilainya 60. Jadi dari anak pertama sampai anak ke-20 nilainya 60 semua. Nggak apa-apa, boleh. Karena nanti hasilnya rata-ratanya akan tetap 60. Nah, kemudian ya dari soal diketahui anak pertama ditambah 1, anak kedua ditambah 3, anak ketiga ditambah 5, dan sampai seterusnya sampai anak ke-20 ditambah 39. Kenapa kok ditambah 39? Ya ini kan barisan ya, pola lanjutannya kayak tadi nomor 1 tadi. Barisan kayak 1 tadi ya. Terus satu tadi ya, cuma diperpanjang sampai 20 anak gitu ya. Oke, dah lanjut. Jadi 20 kali 60 kan 60 nya ada 20. Jadi kalian kalikan dari, gak usah nulis 60 tambah 60 tambah 60 sampai 20 gitu, gak usah, langsung 20 kali 60 ditambah yang merah-merah ini. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 sampai nanti ditambah 39. Pakai rumus yang tadi, yang bilangan ganjil tadi, bisa ketemu 400. Jadi 39 ditambah 1 dikali 20 bagi 2. 39 tambah 1 itu 40 ya. Kemudian dikali 10 ya, 400 ya. Oke, jadi nanti jumlah nilai yang baru dari ke-20 anak adalah 1600 ya. Kemudian karena yang ditanya adalah rata-rata yang baru, rata-rata yang sekarang ya. Jadi nanti ya udah 1600 ini dibagi dengan 20. Jawabannya 80. Oke, itu aja dari Pak Tanto. Semoga paham ya, dan mohon maaf ini Bapak ngambil videonya ternyata berdekatan dengan waktu azan, jadi sedikit terpotong dengan azan. Oke, itu aja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.